pengertian lembaga negara. Menurut pandangan Dewi Oktaviani, lembaga negara adalah lembaga pemerintahan yang berkedudukan di pusat yang tugas, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam UUD NRI tahun 1945. Lembaga negara atau yang dapat juga disebut dengan istilah alat-alat kelengkapan negara dapat dimaknai sebagai institusi-institusi yang dibentuk dalam rangka menjalankan dan melaksanakan fungsi-fungsi negara. Lembaga negara dalam bahasa Belanda disebut dengan Staatsorgan. Dalam Kamus Hukum Belanda Indonesia, Staatsorgan itu diterjemahkan sebagai alat perlengkapan negara. Kemudian lembaga negara di luar lembaga masyarakat dapat diartikan sebagai lembaga negara. Lembaga negara itu dapat berada dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun yang bersifat campuran baik yang berada di tingkat pusat atau tingkat pemerintah daerah. Dalam bidang kekuasaan eksekutif terdapat presiden, wakil presiden, dan para pembantunya atau kabinetnya. Sementara dalam bidang kekuasaan legislatif terdapat MPR, DPR, dan DPD. Untuk bidang kekuasaan yudikatif terdapat lembaga negara seperti MA, MK, dan KY. Lembaga legislatif. Kedudukan dan fungsi MPR. MPR adalah lembaga negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sekarang ini bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara. Ia adalah lembaga negara yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Dengan tidak adanya lembaga tertinggi negara, maka tidak ada lagi sebutan lembaga tertinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Semua lembaga yang disebutkan dalam UUD 1945 adalah lembaga negara. Fungsi MPR antara lain mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, dan diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Kedudukan dan fungsi DPR. Kedudukan Dewan Perwakilan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah merupakan lembaga negara utama yang disebutkan dan diberikan kewenangannya secara langsung oleh UUD 1945, sehingga kedudukannya sebagai lembaga negara adalah sederajat atau sejajar dengan lembaga-lembaga negara konstitusional lainnya. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kedudukan dan fungsi DPD. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara setingkat dengan kedudukan lembaga negara lainnya. Hanya kewenangannya saja yang berbeda. Fungsi DPD ada 4, yaitu mengajukan usul rancangan undang-undang, ikut dalam pembahasan, ikut mempertimbangkan, dan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Materi selanjutnya yakni lembaga eksekutif, yang mana yang pertama ada kedudukan dan fungsi presiden. Dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak hanya meletakkan presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif, tetapi juga kekuasaan negara. Kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial berdasarkan UUD 1945 tidak dipisahkan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam artian, kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan melekat di satu tangan presiden. Fungsi presiden yang pertama yakni memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 4 ayat 1 yang memberikan wewenang kepada presiden untuk mengatur proses pemerintahan berdasarkan batasan yang berada pada UUD 1945. Yang kedua, presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Yang ketiga, presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Selanjutnya yakni kedudukan dan fungsi wakil presiden. Wakil presiden menurut pasal 4 ayat 2 jelas merupakan pembantu bagi presiden dalam melakukan kewajiban kepresidenan. Sesuai dengan kewajibannya, wakil presiden itu bertindak mewakili presiden dalam hal presiden berhalangan untuk menghadiri kegiatan tertentu atau melakukan
sesuatu dalam lingkungan kewajiban konstitusional presiden. Fungsi wakil presiden yang pertama, sebagai wakil yang mewakili presiden. Yang kedua, sebagai pengganti yang menggantikan presiden. Yang ketiga, sebagai pembantu yang membantu presiden. Yang keempat, sebagai pendamping yang mendampingi presiden. Dan yang terakhir, sebagai wakil presiden yang bersifat mandiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu lembaga yudikatif dan beberapa lembaga-lembaganya. Langsung saja, yaitu yang pertama, lembaga Mahkamah Agung. Kedudukan dan fungsinya yaitu meliputi ialah Mahkamah Agung adalah salah satu lembaga tertinggi di kekuasaan yudikatif di Indonesia. Mahkamah Agung melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan serta menegakkan hukum dan keadilan. Beberapa fungsi Mahkamah Agung yaitu fungsi peradilan, fungsi pengawasan dan fungsi administrasi, fungsi mengatur, fungsi nasihat dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Dengan demikian, kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, dan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi sendiri mempunyai fungsi untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi sendiri juga sebagai penafsir akhir dari konstitusi itu tersebut. Dan yang terakhir yaitu kedudukan dan fungsi Komisi Yudisial. Secara umum, kehadiran KY di dalam UUD 1945 hasil perubahan ketiga atau amandemen ketiga dimaksudkan untuk memperkuat kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Walaupun KY diletakkan dalam bab 9 UUD 1945, tetapi tidak termasuk sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Fungsi KY yaitu yang pertama yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Dan yang kedua yaitu menjaga dan menegakkan kehormatan, luhur martabat serta perilaku hakim. Yang ketiga yaitu menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim atau KEPPH bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Dan yang terakhir, menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim atau KEPPH. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.